Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Dan anggota kelompok kami yaitu Zilzalia NIM 117, Meilinda NIM 119, dan saya Almira NIM 125, Farah Nailah NIM 141. Oke, pengertian iman. Menurut bahasa Arab, iman berarti pengetahuan, percaya, dan yakin tanpa bayangan. Dengan demikian, iman adalah kepercayaan yang teguh yang timbul akibat pengetahuan dan keyakinan. Menurut bahasa dan istilah, iman berarti membenarkan tasdik, sedangkan menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Istilah iman ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu hubungan iman dan Islam. Menurut Al-Quran, iman bukan semata-mata suatu keyakinan akan benarnya ajaran yang diberikan, melainkan iman itu sebenarnya menerima suatu ajaran sebagai landasan untuk melakukan perbuatan. Al-Quran dengan tegas memegang teguh pengertian ini karena menurut Al-Quran, walaupun setan dan malaikat itu sama adanya, namun beriman kepada malaikat seringkali disebut sebagai bagian dari rukun iman, sedangkan terhadap setan manusia diharuskan mengkafirinya, yang mana disebutkan dalam surat Al-Quran yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Proses terbentuknya iman. Proses terbentuknya iman dalam diri seseorang melalui dua tahap. Yang pertama, pengetahuan, yang dimana pengetahuan tentang Tuhan, yang artinya bahwa iman itu dapat diperoleh lewat proses berpikir, perenungan mendalam, survei atau penelitian terhadap alam semesta. Dengan demikian, iman itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi kita harus mengasah kekuasaan Allah di dalam alam semesta dan selalu taat, takwa, dan beribadah kepadanya. Yang kedua, sikap percaya. Meskipun kepercayaan pada tahap ini masih labil, tergantung kepada seberapa banyak pengetahuan tentang Allah dan upaya terhadap alam semesta tersebut. Namun, iman pada tahap ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan yang diperoleh atau pengalaman yang dialami. Selanjutnya, peran dan pengaruh. Peran iman dalam kehidupan modern. Iman dan takwa merupakan bekal yang paling berharga dalam hidup ini. Dua hal inilah yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bagi seseorang yang memiliki iman, akan memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah mendapatkan perlindungan, pahala yang lebih baik, jalan yang lurus, semakin dekat dengan Allah, dan lain sebagainya. Pengaruh iman dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh keimanan dalam kehidupan manusia akan membawa kepada hal-hal yang baik. Iman akan menuntun manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang terpuji dan mendekatkan diri kepada Pencipta. Iman melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Iman menanam sikap self-help dalam kehidupan. Iman memberi ketentraman jiwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zilzalia. Tanda-tanda orang beriman ada 4. Yang pertama, beribadah. Selalu beribadah kepada Allah semata, bukan kepada selain Allah. Dan dalam beribadah itu ia tidak mengharapkan apapun kecuali ridho dan makfirnya. Yang kedua, beramal. Selalu beramal soleh dan memakmurkan bumi karena ia sadar bahwa kehadirannya di muka bumi ini adalah sebagai hamba Allah dan khalifah, serta menjaga martabat dirinya agar tidak terjerumus ke dalam lembah kenistaan.
Yang ketiga, batin yang tenang. Batinnya selalu tenang karena kualitas spiritualnya telah penuh terisi dengan keyakinan kepada Allah. Dan yang terakhir, cerdas. Cerdas secara emosional dan spiritual, sebab baginya hidup itu penuh petunjuk dan makna, bukan kosong atau hambar belaka. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca dan mendengarkan materi dari kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.